Bagi penggemar film The Conjuring Universe, tentu sudah pasti tidak asing lagi dengan keberadaan rumah hantu yang beralamat 112 Ocean Avenue, Amityville, New York. Bukan tanpa alasan, rumah megah bergaya kolonial Belanda ini memang pernah menjadi tempat terjadinya pembantaian keji satu keluarga di masa lalu. Pada tahun 1974, seluruh anggota keluarga DeFeo yang saat itu menghuni rumah ini meninggal secara tragis dengan luka tembak. Hanya dengan satu orang yang selamat, dia yang ternyata adalah pelaku dari penembakan tersebut karena bisikan dan pengaruh iblis. Untuk tahu lebih lanjut cerita Amityville, subscribe Salda Govina. Yuk, kita simak ceritanya. Sejauh yang diketahui, masa kecil Ronald Joseph DeFeo Jr. atau yang kerap dipanggil Butch lahir dari keluarga menengah ke atas. Secara finansial sangat berkecukupan untuk segala hal yang Butch inginkan. Ia lahir pada tanggal 26 September 1951 di Brooklyn, New York. Ayah Butch bernama Ronald DeFeo Senior bekerja di dealer mobil milik mertuanya sebagai sales mobil. Dan ibunya Butch bernama Louise hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Butch juga memiliki 4 orang adik yang bernama Dawn, Ellison, Mark, dan John. Pada tahun 1965, ketika Butch berusia 14 tahun, seluruh anggota keluarga DeFeo pindah ke perumahan Amityville. Walaupun Butch hidup bergelimang harta, hubungan Butch dengan ayahnya tidak begitu baik. Dia kerap beberapa kali ribut dengan ayahnya karena sifat ayahnya yang egois, temperamen, pengatur, dan keras kepala. Tidak jarang hal ini membuatnya sering bertengkar dengan istri dan anak-anaknya. Dia terang-terangan menunjukkan seorang yang penuh kuasa yang sering menjadi sasaran kemarahannya adalah Butch. Ayahnya juga kerap beberapa kali ribut dengan Dawn dan Ellison. Dawn merasa muak dengan ayahnya karena tidak diizinkan tinggal bareng dengan pacarnya. Sedangkan Ellison tidak terima ibunya diperlakukan secara kasar. Butch juga sering menjadi bahan ejekan teman-temannya di sekolah karena memiliki kelebihan berat badan. Akibatnya, Butch tumbuh menjadi anak pemarah dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap teman-temannya. Dia juga dikeluarkan dari sekolah karena terbukti mengkonsumsi LSD dan heroin atau sejenis narkoba, pencurian, dan perilaku yang mengganggu. Semakin lama, perilaku aneh Butch semakin bertambah. Dia pernah mengancam temannya dan mengarahkan senapan saat hendak pergi berburu. Dia juga pernah ingin menembak ayahnya ketika melihat ayah dan ibunya bertengkar lagi. Ayahnya pun merasa terkejut melihat Butch tingkahnya semakin menjadi-jadi. Saat itulah Butch sempat dibawa ke psikiater oleh kedua orang tuanya. Namun hal tersebut tidak banyak membantunya karena tidak ada solusi lain. Orang tua Butch menerapkan caranya sendiri dengan memanjakan Butch, diberikan uang, diberikan hadiah setiap minggunya, membelikan apapun yang Butch inginkan, serta memperkerjakan Butch di dealer mobil milik keluarganya di posisi yang bagus dan mendapatkan upah setiap bulannya meski ia jarang masuk kerja. Karena merasa cukup banyak uang, Butch membelikan barang-barang aneh seperti membeli senjata tajam, pistol, mabuk-mabukan, beli obat-obatan terlarang, dan sebagainya. Sampai akhirnya di bulan Oktober tahun 1974, pihak dealer tempat ayah Butch bekerja mempercayakan pada Butch untuk menyetorkan uang sebesar $20.000 ke bank. Di situ, merasa ada kesempatan untuk melakukan penipuan, Butch bekerja sama dengan temannya untuk berencana menipu bapaknya dengan pura-pura habis dirampok. Mendengar hal itu, pegawai dealer langsung melaporkan ke pihak berwajib. Polisi mulai menginterogasi Butch mengenai kronologi saat perampokan itu terjadi. Waktu ditanya-tanya oleh polisi, Butch malah marah-marah tidak jelas. Pertanyaan dari polisi tidak ada satupun yang dijawab.
Dari gelagat Butch, ayahnya sudah tahu bahwa dialah yang telah mencuri uang perusahaan. Pada saat di rumah, ayahnya bertanya lagi mengenai uang perusahaan dan perihal tidak mau bekerja sama dengan polisi. Butch pun marah dan mengancam akan membunuh bapaknya sendiri. Pada pukul 3:15 pagi hari di tanggal 13 November 1974, seluruh anggota DVO sedang tertidur pulas, kecuali Butch yang sedang duduk termenung di kamarnya. Awalnya niat Butch hanyalah ingin membunuh ayahnya saja karena rasa kesalnya tertanam pada ayahnya. Lalu Butch melancarkan aksinya berbekal senapan yang dia punya. Dia mulai berjalan ke kamar orang tuanya. Butch menembak ayahnya terlebih dahulu dengan 2 kali tembakan. Namun karena tidak ingin ada saksi mata, lantas ia terpaksa melanjutkan aksinya dengan membunuh ibunya yang hendak terbangun. Dan ibunya pun langsung ditembak 2 kali. Karena tidak ingin ada saksi mata lainnya, Butch menyelinap ke kamar Ellison yang terletak di seberang kamar ayah dan ibunya. Ellison sempat terbangun karena mengetahui kedatangan seseorang ke kamarnya dan Butch langsung menembak kepalanya 1 kali tembakan. Ellison pun tewas dengan darah berceceran di karpet lantai kamarnya. Butch lanjut ke kamar sebelahnya, yaitu kamar kedua adik laki-lakinya yang bernama Mark dan John. Masing-masing dari mereka ditembak dengan 1 kali tembakan. Butch lanjut menuju ke lantai 3 dan masuk ke kamar Dawn yang letaknya di seberang kamar Butch. Dawn yang sangat tertidur lelap, Butch menembaknya 1 kali tembakan juga. Dalam waktu kurang dari 15 menit, semua anggota keluarganya tewas ditembak dengan posisi tidur telungkup. Butch langsung membersihkan dirinya dan mandi untuk menghilangkan jejak darah di tubuhnya, serta mengumpulkan pakaian dan senjata yang berlumuran darah, kemudian dibungkus dengan sarung bantal. Semua barang bukti dibawanya sebelum matahari pagi tiba. Butch menuju ke Brooklyn untuk membuang sarung bantal yang di dalamnya berisi barang-barang bukti ke dalam sebuah selokan air yang sangat deras. Setelah membuang barang bukti, Butch tetap beraktivitas seperti biasa, pergi berangkat kerja seolah-olah dia tidak melakukan apapun. Di tempat kerja, pegawai Deller bertanya pada Butch mengenai ketidakhadiran ayahnya. Agar tidak dicurigai orang-orang kantor, Butch langsung menelpon ayahnya namun tak kunjung diangkat. Pulang kerja, Butch mengunjungi bar. Dia bercerita pada teman-temannya mengenai keluarganya yang sudah ditelepon beberapa kali tapi tidak ada jawaban. Temannya menyarankan agar Butch segera temui keluarganya. Akhirnya Butch memutuskan pulang sekitar jam 6 sore. Dengan pura-pura kagetnya, Butch menemukan anggota keluarganya sudah meninggal dunia. Butch mencari pertolongan dengan menemui teman-temannya di bar. Setelah sampai di bar, Butch berteriak bahwa anggota keluarganya tewas ditembak. Mendengar hal itu, Butch dan sekelompok orang segera ke rumahnya yang terletak tidak jauh dari bar. Salah satu dari mereka, Joe Yesbit, yang merupakan teman Butch, segera menghubungi pihak kepolisian untuk segera datang ke rumah DVO. Akhirnya, polisi menuju ke TKP dan benar saja mereka menemukan 6 anggota DVO meninggal dunia. Korban yang meninggal yaitu Ronald DeVeo Senior, ayah Butch berusia 43 tahun, Louis DeVeo, ibu Butch berusia 42 tahun, dan keempat adiknya, Dawn 18 tahun, Ellison 13 tahun, Mark 11 tahun, John 9 tahun. Semua korban tewas karena luka tembak. Orang tua Butch ditembak 2 kali, sedangkan adik-adiknya ditembak 1 kali. Dalam penyelidikan, polisi menemukan hal-hal yang janggal seperti tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban ataupun bukti bahwa mereka dibius. Mereka diduga ditembak saat sedang tertidur pulas. Selebihnya, polisi menginterogasi tetangga perihal pembunuhan tersebut.
Mereka mengaku tidak mendengar apapun dari rumah DeFeo. Padahal pembunuhan menggunakan sendapan, setidaknya ada bunyi letusan senjata api di rumah DeFeo. Butch adalah satu-satunya anggota keluarga yang selamat. Simpati pun mengalir bagi pemuda yang kehilangan seluruh anggota keluarganya. Butch kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan mengenai hal yang terjadi di rumahnya. Butch mulai mengarang cerita. Dia menyatakan bahwa keluarganya dibunuh oleh pembunuh bayaran yang bernama Louis Fallini. Louis Fallini adalah teman ayahnya yang tinggal di ruang bawah tanah, diduga menyimpan dendam terhadap keluarga DeFeo. Butch bercerita bahwa Louis Fallini membangunkannya pada pukul 3 pagi dan menodongkan pistol ke kepalanya. Dialah yang membunuh seluruh anggota keluarganya di depan Butch. Namun Louis Fallini segera menghubungi polisi dan membantah atas tuduhan Butch. Louis mengatakan bahwa dia sedang berada di luar negeri dan memiliki bukti-bukti keberangkatan. Louis juga secara terang-terangan menduga bahwa Butch lah yang membunuh keluarganya sendiri. Karena setiap Butch diwawancara oleh pihak TV, Butch selalu memberi keterangan yang berbeda-beda. Beberapa hari kemudian, seorang detektif John Sirwell melakukan penyelidikan. Dia menemukan 2 kotak kosong senjata yang ada di kamar Butch untuk membunuh keluarganya. Pada saat yang sama, perampokan yang dilakukan oleh Butch di perusahaan ayahnya mulai terungkap. Karena Butch tidak mampu memberikan bukti konkret, Butch ditetapkan sebagai tersangka dan dia mengakui bahwa dialah yang menembak ayah, ibu, dan adik-adiknya. Kala itu, motif pembunuhan belum diketahui. Menurut penyelidik, Butch ingin mendapatkan harta keluarga. Ia mulai disidang pada tanggal 14 Oktober 1975. Butch beserta pengacaranya William Weber mengajukan pembelaan bahwa Butch menderita penyakit jiwa, serta menyatakan bahwa kliennya mendengar suara-suara gaib yang menyuruh untuk membunuh keluarganya. Pada tanggal 21 November 1975, Butch divonis 6 dakwaan. Pembunuh tingkat 2, dia dijatuhi hukuman seumur hidup atau selama 150 tahun. Dan semua permintaan pembebasan bersyaratnya ditolak. Selama persidangan dan penyelidikan, rumah Amityville dibiarkan kosong selama 13 bulan dan dijual dengan harga yang sangat rendah. Sampai akhirnya keluarga Lutz membeli rumah itu seharga $80.000 dan hanya bertahan 28 hari saja. Akibat teror dari makhluk gaib, mereka melarikan diri, meninggalkan rumah tersebut tanpa membawa properti harta benda dari rumahnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Amityville di channel Selda Govina. Sampai jumpa.